Alhamdulillahil aliyyil azim al-kabiril muta'al dzil azamati wal kibriyai wal jalal wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mutafarrid bisifatil kamal wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala sahbi wal al. Para pendengar rahimakumullah, kita masih membahas bukti-bukti tauhid yang terdapat dalam ayat kursi. Bukti ke-9, wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi merupakan makhluk yang besar di antara makhluk-makhluk Allah. Allah Subhanahu mensifatinya bahwasanya dia meliputi langit dan bumi karena luasnya dan besarnya bentuk dan ukurannya. Perbandingan langit dan bumi dengan kursi dianggap sebagai perbandingan yang kecil sekali, sebagaimana perbandingan kursi dengan arsy dianggap sebagai perbandingan yang kecil. Hal ini dijelaskan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia berkata, dakhaltul masjidal haram fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdah fajalastu ilaihi. Aku masuk Masjidil Haram, lalu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sendirian. Aku duduk di dekatnya. Lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuma ayatin nazalat alaika afdal?" Wahai Rasulullah, ayat apakah yang paling utama yang diturunkan kepadamu? Qala ayatul kursi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ayat kursi. Mas samawatu wal ardu fil kursi illa kahalaqatin mulqatin bi ardi falatin. Tidaklah langit dan bumi dibanding kursi kecuali seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Wa fadlul arsi alal kursi kafadlil falati ala tilkal halaqah. Dan besarnya ars dibandingkan kursi seperti besarnya tanah lapang dibandingkan cincin. Hadis ini adalah tafsir dan penjelasan bagi ayat ini, yakni ayat kursi. Liyata'ammal al-'abdu fi 'azamati hadzal makhluk, supaya hamba merenungkan betapa besar makhluk ini, betapa besar kursi Allah Subhanahu wa taala bila dibandingkan dengan langit dan bumi. Kemudian betapa kecilnya makhluk ini, yakni kursi, bila dibandingkan dengan arsy yang agung. Ta'ammal huna. Coba perhatikan. Apa artinya cincin kecil yang dilemparkan di tanah lapang dengan tanah lapang itu sendiri? Perbandingan kursi dengan arsy seperti perbandingan cincin dengan tanah lapang, dan perbandingan langit dan bumi dengan kursi seperti itu. Apabila Anda merenungkan, berpikir tentang bumi yang Anda berjalan di atasnya, dengan gunung-gunung yang mengelilinginya,
berapa luasnya bila dibandingkan dengan bumi secara umum? Kemudian, berapa luasnya bila dibandingkan dengan seluruh bumi? Kemudian, berapa luasnya bila dibandingkan dengan langit-langit? Kemudian, berapa luasnya bila dibandingkan dengan kursi yang meliputi langit dan bumi? Kemudian, berapa luasnya bila dibandingkan dengan ars yang agung? Supaya Anda mengetahui betapa kecil tempat hidup Anda, dengan renungan ini Anda akan mengetahui betapa besar makhluk Allah Jalla wa'ala yang menunjukkan kebesaran pencipta dan pembuatnya. Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Imam Al-Lalaka'i, tafakkaru fi ala'illah wala tafakkaru fillah. Berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah dan jangan berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan tafakkur, berfikir yang diberkahi, yang akan mengantarkan seorang hamba mengenal keagungan dan kesempurnaan Sang Pencipta. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar, maha luhur, maha tinggi, dan maha agung. Walihadza qala ba'du ahlil ilm, oleh karenanya sebagian ulama mengatakan sesungguhnya penyebutan kursi di sini datang sebagai persiapan dan pembukaan libayani uluwillah wa azamatihi, penjelasan ketinggian Allah dan keagungannya, sebagaimana disebutkan di akhir ayat. Apabila seorang muslim mengetahui keagungan ini, betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan merendah, tunduk di hadapannya, dan dia akan persembahkan berbagai macam ibadah kepadanya, hanya kepadanya, serta dia meyakini bahwasanya Allah berhak atas seluruh ibadah. Allah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi, bukan yang lainnya. Kemudian dia mengetahui bahwa setiap orang musyrik, setiap orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi." Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. "Wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah." Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. "Was samawatu matwiyatun biyaminihi." Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dalam ayat yang lain, surat Nuh ayat 13 sampai ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? "Wa qad khalaqakum atwara." Padahal sesungguhnya Dia telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan atau fase kejadian. "Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa." Tidakkah kalian
perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'alas syamsa siraja. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Allahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia mengembalikan kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kalian darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Allahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan. Litasluku minha subulan fijaja. Supaya kalian menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Aina dhahabat ukul haula'il musyrikin. Kemana akal mereka orang-orang musyrik ketika mereka memalingkan sikap merendah, tunduk, pasrah, harap, takut, keinginan, cemas, cinta, dan tamak mereka kepada makhluk-makhluk yang lemah, makhluk-makhluk yang hina, yang tidak memiliki sedikit pun dari manfaat dan madarat untuk dirinya, apalagi untuk selainnya. Dan mereka meninggalkan tunduk dan merendah kepada Rabb yang Maha Agung, Pencipta yang Maha Mulia. Ta'ala Allahu amma yasifun wa subhanallah amma yusrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan dan maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Bukti ke-10. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Dan tidak memberatkan Allah subhanahu wa ta'ala memelihara keduanya. Ini juga penjelasan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan kemampuan serta kekuatannya. Kita telah mengetahui sebelumnya bahwa penafian dalam Al-Quran bukanlah penafian semata, namun itu adalah penafian yang mengandung penetapan kesempurnaan yang menjadi lawan dari sesuatu yang dinafikan. Firman Allah Ta'ala, la ya'uduhu, ay la yuksiruhu, wa la yuskiluhu, wa la yut'ibuhu hifzuhuma. Tidak menyusahkan Allah, tidak memberatkannya, dan tidak melelahkannya menjaga keduanya, yakni as-samawat wal ar, langit dan bumi. Dalam ayat ini terdapat penetapan kesempurnaan, kekuatan dan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala al-hafiz, maha memelihara atau maha menjaga. Dialah yang menjaga langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal ar antazula. Sesungguhnya Allah dialah yang menahan langit dan bumi agar tidak jatuh, agar tidak lenyap dan hancur. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. Jika keduanya jatuh, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah maha penyantun lagi maha pengampun. Dalam surat Rum ayat 25, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ar bi amrihi. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, langit dan bumi tegak dengan perintahnya. Dalam ayat ini juga terdapat
penetapan iftiqar jami'il makhluqat ilaihi dalam ayat wala yauduhu hifzuhuma. Terdapat penetapan butuhnya seluruh makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka stabilnya seluruh makhluk dengan izinnya dan terpeliharanya mereka dengan kehendaknya. Dialah yang menahan makhluk-makhluk dengan kemampuannya. Seluruh makhluk butuh kepadanya dari segala sisi. Mereka tidak bisa lepas sedikit pun dari penjagaannya. Wa hadza burhanun jaliyun ala wujubi tauhidihi wa ikhlasid dini lahu wal bara'ah min ittikhad as-suraka wal andad. Ini merupakan bukti yang jelas, bukti yang terang atas wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama untuknya serta berlepas diri dari menjadikan sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan. Para pendengar rahimakumullah. Bagaimana bisa makhluk yang lemah atau hamba yang hina dijadikan tandingan bagi Rabb dan penciptanya? Bagaimana bisa yang dipelihara, yang dijaga dijadikan tandingan bagi yang menjaga atau yang memelihara? Bagaimana bisa yang fakir, yang hina dari segala sisi dijadikan tandingan dengan zat yang maha kaya lagi maha terpuji? Ta'ala Allah amma yusrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah merahmatinya, menjelaskan, wa hadza ghayatul jahli wa zulmi. Ini merupakan puncak kebodohan dan kezaliman. Bagaimana bisa makhluk yang diciptakan dari tanah disamakan dengan Rabb segenap makhluk? Bagaimana bisa hamba atau budak disamakan dengan pemilik seluruh hamba? Bagaimana bisa al-fakir bizzat, zat yang fakir, zat yang lemah, dan zat yang butuh, yang tidak ada baginya dari zatnya kecuali ketiadaan, disamakan dengan zat yang maha kaya, zat yang maha berkuasa, yang kekayaannya, kemampuannya, kerajaannya, kemurahannya, kebaikannya, ilmunya, rahmatnya, dan kesempurnaannya yang mutlak, yang sempurna, termasuk kelaziman dari zatnya. Kezaliman manakah yang paling buruk dari ini? Hukum apakah yang paling zalim dari hukum ini? Tatkala menyamakan Allah yang tidak ada tandingannya dengan makhluk yang penuh kekurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir menyekutukan Rabb-nya. Orang musyrik menyekutukan zat yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya dengan makhluk yang tidak memiliki untuk dirinya dan untuk selainnya seberat zarah pun di langit dan di bumi. Wahai orang yang berbuat syirik, perbuatanmu mengandung kezaliman yang sangat besar dan sangat buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan syirik
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang mentauhidkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.